Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 17 sampai dengan 26. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu hari, ketika ia sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Maka datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi karena banyaknya orang di situ, mereka tidak dapat membawa masuk. Maka mereka naik ke atas rumah dan membongkar atap itu. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kalian pikirkan dalam hati? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah." Seketika itu juga bangunlah orang itu depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub, lalu memuliakan Allah. Mereka amat takut dan berkata, "Hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, berjuang dalam ketekunan dan iman. Dalam Injil hari ini dilukiskan bagaimana orang-orang sakit datang kepada Yesus, memohon kekuatan dan disembuhkan. Ketika ia sudah mengajar dan melakukan tindakan kasih, datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Beberapa orang ini berusaha dan berjuang membawa orang lumpuh itu dan mau meletakkan di depan Yesus. Usaha mereka menunjukkan iman yang mendalam akan kuasa Yesus. Sikap tegar hati menghadapi tantangan dan kesulitan memungkinkan orang lumpuh ini untuk berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaannya secara pribadi dengan Tuhan membaharui dirinya. Ia yang semula tidak bisa berjalan, kini bisa berjalan dengan baik berkat Tuhan Yesus. Orang lumpuh menggambarkan kita yang memerlukan kesehatan dan pertobatan. Kesehatan lahir dan kesehatan batin dalam situasi pergumulan hidup tengah dunia dewasa ini. Kelumpuhan yang disebabkan karena egoisme, kesombongan, serta kelakuan buruk lainnya. Kita perlu menyadari kelumpuhan-kelumpuhan itu dan datang kepada Yesus memohon kesembuhan. Dosa kita akan diampuni dan kita dibaharui dalam kasih-Nya. Sungguh, terang keselamatan Tuhan datang menyinari hati yang lumpuh. Hendaknya kita tergerak hati untuk membawa mereka kepada Yesus sebagaimana beberapa orang yang tergerak hati dan membawa si lumpuh kepada Tuhan Yesus. Berani datang kepada Yesus berarti ingin hidup baru dan dilepaskan dari segala dosa. Saudara yang terkasih, ketika Yesus melihat iman mereka, ia berkata, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Saat itu juga sembuhlah orang lumpuh itu. Sabda Yesus telah menyelamatkan orang lumpuh itu. Fisik yang macet kini berfungsi lagi. Ia dapat berjalan kembali.
Jiwa yang tertekan kini dikuatkan dan berkobarlah semangatnya. Orang lumpuh itu mengalami kesembuhan jiwa dan raga. Raga yang sehat terdapat dalam jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat terdapat dalam badan yang sehat pula. Inilah contoh buah kehidupan dari mereka yang mau berjuang dalam ketekunan dan iman. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.